Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fatwa Syarifuddin dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan membahas tentang Transaction Processing System atau disingkat TPS, Function Area Information atau disingkat FAIS, dan Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dan jumlah yang besar sekalipun. Umumnya, TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan dan juga menyusun gaji para pekerja. TPS mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real-time dan sebagai data input untuk database perusahaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. TPS merupakan proses yang kritikal untuk suksesnya perusahaan. Tujuan TPS yaitu yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Functional Area Information System atau FAIS. FAIS adalah sistem informasi yang digunakan atau dioperasikan untuk mengotomatiskan serta mengefisiensikan proses-proses bisnis per divisi di perusahaan. Tetapi antar masing-masing FAIS tidak terintegrasi atau hanya berdiri sendiri untuk masing-masing divisi perusahaan. Tujuan dari FAIS adalah berguna untuk menghasilkan berbagai laporan dari berbagai divisi sebagai bahan para manajer untuk membuat keputusan rutin atau terstruktur yang lebih berkualitas. Functional Area Information terbagi menjadi 4, yaitu Manufacturing Production, Sales Marketing, Finance Accounting, dan Human Capital. Manufacturing Production adalah sebuah sistem yang menjaring semua kebutuhan produksi, semua hasil jadi dari produksi serta jalan keluarnya hasil jadi produksi atau biasa disebut output. Yang kedua yaitu Sales Marketing, adalah sistem pemasaran yang dilakukan produsen agar para konsumen puas akan barang atau produk yang diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu Finance Accounting. Finance Accounting adalah suatu sistem yang digunakan oleh produsen untuk memeriksa keuangan di dalam perusahaannya tersebut. Yang terakhir adalah Human Capital. Human Capital merupakan sebuah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh para produsen. Dalam hal ini, seorang manusia harus dilatih agar bisa sampai pada titik akhir di mana manusia tersebut berguna bagi perusahaan. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Tujuan dari ERP adalah mengoptimalkan efisiensi, yaitu sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Dengan berkurangnya pekerjaan manual,
tim dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka tanpa harus mengganggu tim lainnya. Misalnya, tim marketing dapat memantau laporan web grafik harian tanpa harus meminta dari tim IT, atau tim akuntansi dapat membuat laporan yang terkait dengan sales tanpa harus bergantung pada manajer penjualan. ERP adalah penyedia akses data yang cepat bagi manajer dan pemangku kepentingan di perusahaan. Decision maker dapat memantau indikator kinerja utama di seluruh perusahaan hanya melalui dashboard. Seluruh data yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara real time. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. Software ERP adalah peruntuh dinding-dinding pembatas antara departemen. Dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem ERP yang terpusat dan konsisten, satu departemen dapat mengakses data dari departemen yang lain. Yang ketiga adalah menghemat biaya operasional. ERP juga dapat membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional, karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Seluruh pekerjaan kompleks dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga ini dapat mengurangi lead time. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena ERP mampu mengambil alih berbagai pekerjaan manual. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya terjaga. Admin yang bertanggung jawab mengelola data perusahaan bisa memberikan hak akses terbatas kepada karyawan. Dan terakhir yaitu membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan atau forecast yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan memengaruhi keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real-time, lengkap dan konsisten. Solusi ERP adalah sarana yang memfasilitasi semua itu. Sekira itu saja yang dapat saya sampaikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.